Hai teman Motion, gimana kabarnya hari ini? So far pekerjaan lancar kah? Ini udah saatnya untuk kita dengerin lagi nih podcast Cuan di Spotify karena Adit kembali lagi seperti biasa di episode yang baru. Kalau kemarin kita ngobrolin tentang bank assurance dengan perusahaan asuransi, sekarang waktunya kita untuk ngobrolin tentang masa depan asuransi digital. Oh, sekarang kan semuanya serba digital tuh. Seru nih untuk diangkat nih ya. Dimana sebelum kita bakal dengerin obrolannya hari ini, yuk dong di-follow dan kasih rating terbaik kamu untuk podcast Cuan di Spotify. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya supaya bisa ke info kalau ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Kalau kita ngomongin soal pandemi COVID-19, nggak kelar-kelar, sampai sekarang pun masih ada teman Motion dan memang ini berdampak banget pada perubahan di berbagai lini. Misalnya sosial, ekonomi, bisnis, sampai juga kesehatan. Keterbatasan dalam berinteraksi secara langsung ini nuntut segalanya beralih ke dunia yang serba digital. Nah, digitalisasi ini nih yang juga pada akhirnya menyasar industri asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa kian menggiatkan inovasi-inovasi untuk mempercepat transformasi digital. Makanya kita hari ini bahas ya, kira-kira gimana sih masa depan asuransi dengan adanya digitalisasi ini, teman Motion. Tentunya masih sama barengan juga sama Kadion Rafael, seorang Life Partner. Kita tanya-tanya yuk. Halo Kadion. Halo Mas Adit, Gimana kabarnya so far Kadion? selalu baik ya, amin. Amin. Dengar kabar baik selalu senang juga, selalu semangat. Pastinya ya bisa dibilang dengan adanya pandemi kan semuanya ya jadi Coba serba ngatatin. digital gitu ya, Kak Dion ya. Oh, justru digital. Boleh, boleh, boleh. Ini kan memang, maksudnya ya semua berdampak lah, nggak cuman pekerjaan A, pekerjaan B, tapi semua pekerjaan pasti ada dampaknya. Salah satunya juga kita memang jadi harus seseorang yang, melek digital, begitupun juga dengan perusahaan untuk tetap sustain bahkan thriving sejauh ini. Tapi aku penasaran deh kalau dari Kak Dion sendiri, transformasi perusahaan asuransi di dunia digital tuh sampai sekarang kayak gimana? Mungkin Kak Dion ada pengalaman-pengalaman boleh dibagiin dong ke teman Motion, Kak? Yes, yes, boleh dong. Kita harus berbagi pengalaman ya. Nah, Yes. jujur ya, waktu awal pandemi, Mhm. ataupun aku ceritain dulu deh. Sebenarnya sih asuransi itu udah masuk ke dunia digital udah cukup lama, gitu ya. Oke. Nah, tinggal kita sebagai agentnya aja, gitu ya, ataupun orang yang menjualnya itu bisa beradaptasi menggunakan si program digitalnya itu, gitu. Karena udah banyak banget nih, udah yang beralih. Misalnya dari handphone aja kamu udah bisa closing, gitu ya, ataupun dari iPad, gitu ya, banyak deh. Nah, tinggal kitanya sebagai agent itu mau explore gitu, bisa sampai mana nih dipakainya gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua jujur waktu awal pandemi itu kan 3 tahun yang lalu ya. Yes, Nah, kalau sebelum pandemi kan si agent asuransi ini mungkin lebih prefer untuk ketemu langsung gitu ya. benar. Ya memang dulu pasti ketemu langsung sih, nggak bisa nggak ketemu gitu lah istilahnya gitu. Mhm. Nah, tapi dengan adanya pandemi berarti kan ya satu kita nggak bisa ketemu nasabah, yang kedua um, jadi lebih susah gitu loh. Misalnya nasabahnya udah mau, kitanya juga belum tentu mau nih, karena kan kita juga lihat-lihat juga nih, ya orang sehat apa enggak ya gitu ya. Gue jadi khawatir juga gitu kan. Nah intinya Heeh. pokoknya lebih susah lah chance buat ketemunya. Nah waktu awal pandemi itu jujur aku sendiri ngalamin stagnan gitu loh. Kita ini harus Wah, ngapain ya gitu ya. Ini kayak, waduh gue nggak bisa ketemu orang, padahal kerjaan gue ketemu orang gitu. Kayak yes. mati dong gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa mati akal ya. Untung banget nih ada Zoom lah, ada Google apa sih namanya itu ya, Google Google Meet. Meets dan Mhm. lain-lain gitu ya. Ada Talks apa Teams Microsoft Teams. Nah itu Yes. ya tergantung kita gimana mau eksplornya. Nah kebetulan waktu itu aku eksplornya di Zoom. Gitu. Jadi Oke. ya mulailah langganan Zoom gitu, and then ya cari cara gitu loh. Oke nggak bisa ketemu secara langsung, berarti gue bisa ketemu secara digital gitu. Nah, tapi kan itu kita yang beradaptasi gitu loh. Benar. Sementara perusahaan asuransinya belum belum siap nih. Mungkin dulu awal-awal belum siap. Nah, tapi sekarang mereka itu siapin banget. Siapin banget itu maksudnya gimana? Closing itu bisa lewat nggak usah tatap muka gitu loh. Jadi nih Oh. closing online tuh juga bisa nih gitu. Jadi misalnya oh orangnya udah oke plannya yang ini gitu ya.
Nah, dia tinggal masuk ke aplikasinya, dan kita tanda tangan secara digital di situ. Dia bukanya dari handphone dia juga bisa gitu. Nah, sampai sekeren itu kalau menurutku dia proses transformasi digital dari perusahaan asuransi sendiri gitu. Oke, berarti memang, mau nggak mau kita harus berubah sebagai, orang yang, apa ya, bisa dibilang Kak Dian kan berarti agennya gitu ya, Kak, ya? Nah, Kak Dian sebagai agennya dan juga perusahaan, asuransi pada umumnya di era digital seperti sekarang. Tapi aku penasaran deh, Kak Dian, ada nggak pengalaman mungkin ketemu klien tapi kliennya gaptek gitu, Kak? Oh ya ada, banyak banget gitu. Kan jadi double ngajarinnya ya, ini mau ngasih asuransi tapi kita harus ngajarin setup Zoom juga gitu loh. Iya, mau nggak mau ya memang harus pelan-pelan. Atau bisa pakai cara kalau misalnya kamu kenal sama anaknya, kamu bisa Mhm, ngomong sama anaknya, itu lebih lebih gampang sih, lebih meringankan tugas kamu. Tapi memang aku pernah ketemu dia, istilahnya dia gaptek gitu ya. mhm. Nah, jadi aku benar-benar pandu satu-satu gitu. Ya dari telepon dulu. Jadi aku telepon dia dulu. Nah, nanti aku akan kirimin nih link untuk aplikasinya. Aku tanya dulu handphonenya apa karena kan iOS sama Android kan beda lagi nanti. Benar. Nah, kita kirimin linknya. Nah, nanti si Om atau Tante tinggal klik aja nih linknya gitu ya. Ntar udah klik linknya, dia kasih lihat lagi nih. Dia sambil video. Untung dia bisa video call sih. Jadi dia Oke, sambil kasih lihat di HP-nya tuh lagi gimana gitu. Oh, ini tinggal pencet yang ini tante, tinggal pencet yang ini om gitu. Ya harus sampai segitunya. benar Ya benar maklum benar. ya ini ya kita nggak bisa nyalain juga. Yes. Anak yang lahir zaman sekarang nanti ya sama umur kita sekarang nih, nanti kita Heeh. juga dikatain gaptek sama mereka gitu kan. Jadi ya Iya, mau nggak mau kita harus sabar dong ya. setuju setuju. Akan tiba masanya kita di posisi seperti itu, ya kan Iya. Dian ya? Jadi kita juga nggak bisa kayak, aduh nih orang gaptek banget ya nggak boleh gitu juga lah, ntar karma lagi. Berarti tadi pertanyaan gue salah tuh ngomong gaptek tuh kayaknya tuh. Setuju sih, tapi dengan itu kayaknya kalau menurut aku ya dari pandangan aku sendiri, malah kita berarti memberikan, value service yang lebih juga ya Kak Dian ya ke klien ya? Iya, setuju. Kita kan di sini sebagai jasa ataupun servicing-nya, itu kan yang harus kita kasih apa dibandingin dengan orang Yes. lain, ya pasti value yang lebih, kayak gitu. Ya kalau kamu memang, istilahnya, ya itu kan sebenarnya hal hal kecil ya, tinggal Mhm. telepon dan tinggal arahin satu-satu, ya gitu. Bukan suatu yang harus kayak capek banget gitu. Sebenarnya itu lebih capek dulu sih kalau dibilang, harus Iya. misalnya ke rumahnya dia ataupun, dari Jakarta Timur ke Jakarta mana gitu ya, sama aja kan sebenarnya. Sekarang kita lebih gampang tinggal telepon aja gitu. Mhm Ya mhm. yang bisa disyukurin sih itu, gitu. Yes, selalu ada plusnya, selalu ada minusnya gitu. Apalagi dengan Iya, sekarang masuk ke eranya digital. Udah bukan era 4.0 betul. lagi, udah era 5.0 katanya. Nah, Kak Dion, tanggapannya gimana tuh tentang asuransi yang udah go digital lah sekarang? Kalau dari Kak Dion sendiri, apakah ini jadi indikasi yang bagus atau merasa kayak, personal touch-nya jadi kurang nih, gue lebih suka yang cara door to door zaman dulu ketemuan langsung. Kalau Kak Dion gimana? Oke, nah benar seperti kata Mas Adit, pasti ada plus dan minusnya ya. Mhm mhm. Jujur aku kalau waktu digital itu seneng banget ya. Satu Yes. senengnya kenapa? Karena dari misalnya satu hari cuma bisa ketemu 3-4 orang gitu ya Mhm. maksimal. Kalau sekarang tuh ya bisa lebih gitu loh, bisa 6, bisa 7, ya Mmm. terserah kalian. Zoom kan cuma paling sejam gitu ya. Yes, Nah, habis itu kita bisa istirahat, and then bisa ketemu keluarga lebih sering gitu ya. benar. Nah, itu yang bisa kita manfaatin. Nah, tapi memang kalau dari personal touch, jujur nih, jujur ya, Mhm. kalau ketemu secara langsung, itu potensi buat closing-nya memang jauh lebih besar, kalau menurutku ya, gitu Yes. ya. Ini di usia aku yang sekarang ini ya. Tapi kalau Mhm. misalnya buat anak-anak muda sih banyak juga sih yang bilang, enggak, aku lebih suka digital gitu, karena lebih gampang buat mereka. Mungkin mereka eranya tuh Iya. udah mantep banget gitu loh. Oh, gue tuh anaknya digital banget gitu ya. Nah, tapi Mhm. kalau jujur buat aku sih sendiri masih kombinasi gitu ya. Oke. Kalau ditanya lebih suka ketemu atau enggak, jujur lebih suka ketemu. Cuma pas mau ketemunya kadang-kadang juga suka males ya, aduh jauh banget ya gitu ya. Benar. Yes, itu Jadi sih harus harus diimbangin ya berarti ya, Kak Dion ya? iya, kalau menurutku aku zaman akunya sekarang ini mungkin karena usiaku sudah, aku kan kelahiran di atas 90-an lah gitu ya. Mhm. Berarti aku masih kombinasi, masih online suka, ketemu juga oke gitu loh. Karena Mmm. aku sifatnya dia kan aku sendiri tuh
bukan introvert gitu, extrovert lah gitu. Jadi kalau ketemu orang tuh energinya malah nambah gitu. Jadi enak gitu. Oh iya sih, Gitu. setuju banget sih ya, teman motion. Jadi mungkin para digital native zaman sekarang yang masih kecil-kecil yang udah memang dekat banget sama digital, udah ngerasa pas banget tuh ya dengan adanya Zoom dan lain-lain kali ya, Kak Dian? Iya, harusnya sih membantu banget ya, which is kalau apalagi kalau misalnya orangnya introvert gitu ya. Wah, Zoom itu ngebantu banget buat dia. Jadi kan nggak usah ketemu orang, Kak, gitu. Setuju. Nah, beberapa timku juga ada yang bilang gitu, enakan ketemu digital lagi gitu. Oh iya, nggak apa-apa sih. Yes, iya sih benar ya. Nah, Kak, tapi kemarin kan di podcast sebelumnya kita sempat ngebahas tentang miskonsepsi gitu ya antara bisa dibilang calon konsumen dan juga dari segi agent. Tapi ini Kak, kalau point of view-nya adalah konsumen saat ini dan ngerasa kayaknya wah, takut salah nih kalau kita okein, katakanlah okein di Google Meet, di Zoom atau di dunia teknologi, tapi nggak bisa ketemu langsung juga karena pandemi. Yang perlu diperhatikan apa aja sih Kak sebagai konsumen supaya memilih dan memutuskan dengan tepat si asuransi yang sekarang udah digital gitu Kak? Oke, sebenarnya mah sama aja ya. Cuma bedanya satu digital, satu ketemu langsung. Yang sebagai konsumen yang harus diperhatiin adalah tentunya pasti syarat dan ketentuan sama manfaat. Udah gitu doang sebenarnya. Jadi pastiin kamu ambil manfaat yang kamu butuhin ya. Jangan ambil manfaat yang kamu nggak butuhin. Jadinya buang-buang duit. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita kan udah sempat bahas tuh syarat klaim. Nah, itu juga harus ditanyain. Nanti kalau ada kejadian kayak gini, klaimnya seperti apa? Pengecualiannya ada nggak? Masa tunggunya ada nggak? Nah, itu kan kita udah sempat bahas tuh di beberapa episode sebelumnya. Nah, gitu-gitu aja sih sebenarnya yang harus diperhatiin. Mau digital, mau ketemu secara langsung, dua-duanya kita harus menjadi smart buyer. Intinya gitu. Ya. Oke. Ya, smart buyer, teman motion, syarat, ketentuan, manfaat, itu bisa kamu tanyain, bisa kamu peroleh juga, maupun dengan zamannya sekarang udah serba digital, masih yang door to door, konvensional lah kalau kita bilang masih ketemuan, apapun itu yang penting harus jelas semuanya. Nah, Kak Dion, last but not least Kak, pesan dan kesan dong, bukan pesan dan kesan, pesan kesan mah kayak lebih ke ini ya, mau acara prom night sekolah ya. Pesan-pesan deh Kak, untuk teman motion yang mungkin sekarang lagi kayak bimbang mau join asuransi, tapi kok di satu sisi takut salah milih dan lain-lain. Apa nih Kak Dion yang pengen dikasih tahu ke teman motion? Iya. Pokoknya jangan takut untuk salah milih. Nah, justru dengan adanya era digital seperti ini, kamu justru malah lebih gampang untuk ketemu si agentnya. Nggak harus ketemu langsung, bisa langsung lewat Zoom, bisa langsung lewat telepon, WhatsApp call, banyak lah gitu caranya. Justru dengan cara yang banyak ini, kamu bisa manfaatin untuk lebih jelas tahu, oh manfaatnya seperti ini. Kan gampang kan, jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, oh tadi lupa nanya, oh ya udah telepon lagi aja deh, WhatsApp call, atau ntar set Zoom lagi, gue mau nanya ini, gue udah tulis dulu nih 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Jadi yang jangan takut untuk bertanya ya. Yang takut itu kalau kita kurang informasi. Nggak boleh sampai kurang informasi ya. Begitu udah jelas, udah jangan terlalu banyak dipikirin juga gitu loh. Kadang-kadang kita tuh suka khawatir tapi nggak jelas yang khawatir apa. Kamu ragunya kenapa? Gak tahu gitu. Ya kalau kayak gitu kan bingung juga yang mau jelasin gitu ya. Overthinking Kak, biasa butuh Iya. healing. Kalau udah kejawab semua pertanyaan kamu, ya ambil duluan ya. Asuransi pasti begitulah, harus dipaksa-paksa dikit gitu ya. Jadi jangan takut. Wow, seru banget hari ini ngobrolnya teman motion barengan sama Kak Dion Rafael, seorang FinLife partner. Thank you ya Kak Dion atas waktunya ya Kak. Ya, sama-sama dong Mas Adit. Siap, teman motion juga thank you banget. Dan jangan lupa untuk follow @medio by KG Media, @motion975fm. Kalau kamu mau nanya-nanya, boleh banget untuk nge-reach out Kak Dion di Instagram ya Kak ya? Iya, di Instagramku di Dion_Rafael. Nah, itu dia. Kalau kamu pengen ngasih saran, boleh banget juga ke podcast@kgmedia.id di email. Dan tentunya tetap dengerin podcast Cuan di Spotify untuk dapetin inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan juga aktivitas finansial yang lainnya. Kita ketemu ya di next episode, teman motion. Jadi jangan kemana-mana. Aditya Putra Dinata pamit undur diri. Kak Dion Rafael, FinLife Partner, pamit undur diri. Bye for now. Bye.